Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niswah Naila Nafisah dengan NIM 212030100082 kelas A2 dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan rekan saya dengan tema penegakan hukum berkeadilan dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh oleh Ibu Istiqomah M.Medcom. Oke, cekidot. 1 hour later. Langsung saja kita langsung ke pertanyaan pertama, yakni berbicara terkait hukum. Sebenarnya menurut Anda sendiri hukum itu apa sih? Dan apakah benar Indonesia merupakan negara hukum? Terima kasih sebenarnya untuk pertanyaannya. Terkait negara hukum, memang benar dari sejak pertama kemerdekaan telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 di mana disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Nah, dalam hal ini dapat diartikan atau dapat disimpulkan bahwasanya segala kehidupan bernegara, bermasyarakat yang ada di Indonesia harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana urgensi penegakan hukum berkeadilan? Menurut saya untuk urgensi keadilan sendiri itu sangat penting ya, karena hukum sendiri dibuat tentunya untuk masyarakat dan tentunya dengan asas berkeadilan kita hukum pandang hukum bahkan ini sangat berbahaya dalam pelaksanaannya karena akan lebih banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika poin kedua penting, mengapa hal itu diperlukan? Sudahkah Indonesia menerapkan hal tersebut menurut pendapat Anda? Menurut saya untuk pertanyaan ketiga sendiri ini tentunya masyarakat bisa merasakan sendiri ya, karena dalam hal ini sampai saat ini sampai detik ini masih banyak sekali praktek-praktek di masyarakat yang dalam pelaksanaan hukum sendiri lebih tajam ke bawah dan tubel ke atas. Dalam hal ini tentunya membutuhkan suatu treatment, suatu langkah-langkah dalam mengatasi dan memulihkan keadaan tersebut. Baik, kemudian pertanyaan keempat. Pandangan Anda terkait kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini? Untuk pertanyaan keempat itu telah saya sebutkan tadi bahwasanya di Indonesia itu kan masih banyak sekali praktek hukum yang lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan suatu treatment khusus baik dari masyarakat maupun pejabat terkait yang membuat undang-undang itu sendiri tentunya juga harus menaati, karena dia itu juga harus menyadari bahwasanya sebelum dia menyuruh masyarakat untuk menaati hal tersebut, dia sendiri juga harus dan turut serta dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena seperti pepatah yang mengatakan bahwa jika guru kuncing berdiri maka murid kencing berlari. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka si pembuat ataupun pejabat tersebut juga turut ataupun harus melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perbaikan seperti apa yang bisa dilakukan guna meningkatkan performa para penegak hukum? Kalau menurut saya untuk meningkatkan performa penegak hukum itu tentunya ada bermacam-macam cara ya. Di antaranya yang pertama yaitu dengan meningkatkan integritas. Dalam hal ini semua pejabat yang telah diamanahi, yang telah dipilih sudah seharusnya mengemban amanah tersebut dengan baik, dengan tidak melaksanakan tindak pidana korupsi, dengan tidak melakukan ataupun menegakkan hukum pandang bulu. Dan yang kedua, untuk melatih kejujuran, maka dia harus disumpah agar dia memiliki tanggung jawab baik
dalam menjabat di dunia maupun di hari kemudian dia memiliki tanggung jawab lebih terhadap amanah yang dia ambil tersebut. Pertanyaan selanjutnya, peran penegak hukum dalam menjaga dan menjamin keadilan dan kedamaian. Menurut saya sendiri, peran penegak hukum itu tentunya sangat sentral ya, karena dalam hal ini penegak hukum bertugas untuk memproses segala tindak pidana yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini sendiri, seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, untuk menegakkan hukum sendiri, penegak hukum tentunya harus memiliki jiwa integritas, memiliki kejujuran, memiliki nilai sosial yang tinggi, berkeadilan dalam menegakkan hukum tersebut. Kemudian, bagaimana pendapat Anda terkait hukum yang tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah? Untuk praktek ini sendiri kan masih banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat ya. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat jika pejabat itu sendiri sebagai pihak yang membuat undang-undang malah melakukan pidana dan melanggar undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan suatu perbaikan, suatu treatment agar kita sebagai masyarakat juga merasa dalam menegakkan hukum tersebut dilakukan secara adil. Jika ada seorang pejabat ataupun tokoh golongan atas melakukan suatu tindakan pidana, maka harus dihukum atau diproses sebagaimana semestinya. Kemudian pertanyaan ke-8, siapa saja yang termasuk penegak hukum di Indonesia? Untuk penegak hukum di Indonesia itu sendiri, yang pertama tentunya ada polisi ya, yang bertugas untuk menertibkan dan menegakkan hukum di masyarakat. Yang kedua yakni orang-orang yang ada di pengadilan, di mana hal tersebut terdapat panitera, hakim, dan juga jaksa yang bertugas untuk memproses suatu kasus hukum. Dan yang ketiga tentunya adalah masyarakat umum. Seluruh masyarakat Indonesia juga harus bergotong royong untuk menegakkan hukum agar dapat terlaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, jika penegak hukum di Indonesia masih terdapat kesalahan, menurut Anda, apa yang salah? Apakah hukum yang salah atau negara yang salah? Baik, sebenarnya untuk hukum sendiri itu tidak ada yang salah ya, karena hukum sendiri itu ada karena berdasarkan suatu permasalahan, dan hukum dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun sayangnya dalam hal ini, dalam kehidupan, dalam prakteknya banyak sekali ketimpangan, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana tentunya dalam hal ini negara bertugas untuk mengawasi jalannya hukum tersebut agar berjalan dengan adil, sebaik-baiknya tanpa adanya pengecualian baik dari kalangan apapun. Baik. Kemudian, saat ini permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Kasus yang pertama yang saya angkat yakni kasus pelecehan seksual. Menurut Anda, apakah si pelaku ini sudah mendapatkan hukuman yang pantas? Dan apabila menurut Anda belum sesuai hukum keadilan bagi si korban, hukuman seperti apa yang Anda harapkan terkait kasus tersebut? Untuk kasus ini, kasus yang sangat hangat ya, karena baru kemarin tanggal 8 Juli pelaku baru ditangkap. Terkait kasus ini sendiri, menurut saya pelaksanaannya cukup istimewa ya, karena pelaku sendiri itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2019, namun baru tanggal 8 Juli tahun 2022 ditangkap dan diproses hukum. Hal ini mengapa terjadi? Karena mungkin karena status sosialnya sebagai seorang anak kiai, dia lebih dilindungi dan terkesan ditutup-tutupi. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya sayangnya dalam praktek hukum di Indonesia banyak sekali jika orang-orang terpandang, jika orang-orang memiliki status sosial yang terhormat, akan dilindungi jika dia melakukan suatu tindakan pidana. Nah, dalam hal ini mungkin
yang harus kita perbaiki sama-sama ya, apalagi saat ini Indonesia sangat urgent sekali terkait kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat seharusnya lebih berpikir bijaksana, harusnya lebih bergotong royong untuk dapat mencegah hal-hal tersebut kembali di Indonesia. Dan jika di kemudian hari terjadi kasus tersebut kembali, kita seharusnya mendukung penegakan hukum dengan baik tanpa adanya pandang bulu, baik itu anak dari presiden, anak kiai ataupun itu harus diproses secara berkeadilan sesuai hukum yang berlaku. Untuk hukuman sendiri menurut saya pelaku tersebut harusnya dihukum secara setimpal ya, karena perbuatan yang dilakukan tersebut tentunya akan merusak masa depan si korban. Oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dari sisi hukum maupun terhadap si korban itu sendiri. Kemudian, bagaimana tentang RKUHP, penghinaan pejabat negara, dan apakah hal tersebut harus ada di negara kita, serta bisa memberikan efek jera kepada masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat kepada pejabat negara. Terkait RKUHP sendiri, nah satu lagi kasus yang lagi hangat-hangat dibicarakan di masyarakat ya, yakni RKUHP, rancangan undang-undang tentang penghinaan pejabat negara. Nah dalam hal ini menurut saya undang-undang ini perlu dilakukan kajian ulang ya, karena terdapat beberapa pasal-pasal yang lebih mengarah dan terkesan untuk dibuat untuk melindungi pejabat agar tidak mendapatkan kritik atau tidak mendapatkan saran dari masyarakat. Nah dalam hal ini tentunya saya kurang setuju ya terkait undang-undang tersebut, karena undang-undang tersebut lebih menguntungkan pejabat karena dia itu terkesan kurang menerima kritik, sedangkan kita kan masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya juga memiliki hak untuk dapat mengkritik, untuk dapat mengawasi jalannya kepemimpinan dari pejabat itu sendiri. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang menentang undang-undang ini karena dirasa lebih merugikan masyarakat, karena dalam hal ini kan semua orang, semua pihak, baik itu guru, dosen, dokter, tukang beca dan lain-lain, semua bisa kena, semuanya bisa terkena undang-undang ini, semuanya bisa terjerat jika melakukan kritik terhadap pejabat terkait. Karena itu harus untuk tetap menjalankan kehidupan negara yang demokrasi, yang mampu mengambil aspirasi masyarakat, yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, dan mampu mewujudkan cita-cita masyarakat, mampu serta untuk dapat mendengar semua keluh kesah masyarakat, maka pejabat kan tidak boleh untuk terkesan untuk tutup telinga ya. Oleh karena itu undang-undang ini harus mungkin untuk dikaji ulang agar kehidupan demokrasi kita tetap berjalan dengan baik. Baik, itu merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada saudari Nuril atas waktunya. Jadi kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan dengan rekan saya yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 1, Indonesia merupakan negara hukum. Jadi dapat diartikan sebagai masyarakat dalam bernegara harus mengikuti atau mentaati tata hukum yang berlaku guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentram, damai, adil, sejahtera, dan tidak adanya tindak pidana. Bukan hanya masyarakat saja yang harus melakukan hal tersebut, pejabat pun juga harus ikut serta dalam menjalankan, mentaati peraturan hukum tata negara. Namun dalam prakteknya masih banyak praktek hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian untuk meningkatkan hal tersebut atau untuk meningkatkan performa penegak hukum, yaitu yang pertama dengan
memperbaiki sistem regulasi penegak hukum dari badan itu sendiri. Ketika badan tersebut kurang tegas, maka harus dilakukan pelatihan. Kemudian yang kedua, harus adanya sanksi yang tegas dengan tidak membedakan antara pejabat dan masyarakat. Jadi harus disamaratakan. Dan pejabat atau petinggi yang baik itu harus memiliki jiwa integritas dan jiwa intelektual yang baik pula. Agar bisa berjalan dengan baik, maka pejabat atau petinggi harus memiliki atau bisa bekerja sama yang baik pula dengan masyarakat. Yang sering mengalami kesalahan sebenarnya adalah negara dalam mewujudkan hukum itu sendiri, karena negara lebih sering melindungi para pejabat, petinggi negara, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya dibandingkan dengan masyarakatnya sendiri. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.